Tuhan, bersyukur kita boleh kembali dalam hadirat Tuhan untuk kita boleh menikmati firman-Nya. Mari kita persiapkan hati kita dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa, kami bersyukur Engkau yang selalu setia, Engkau yang selalu ada dalam setiap hal yang harus kami hadapi. Kami melihat kasih dan anugerah Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu, mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu. Berbicaralah bagi kami secara pribadi, sehingga kami semakin hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau minggu lalu sudah melalui momen perayaan Paskah, di mana satu rangkaian kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati sebagai hari kemenangan umat manusia terhadap dosa, terhadap maut melalui karya salib yang Tuhan Yesus kerjakan. Nah, kita pun tidak lepas ya dari perenungan akan penderitaan-penderitaan yang harus dilalui oleh Tuhan Yesus. Nah, terlebih dari semuanya itu, Tuhan mau kita tidak hanya merayakan Paskah setiap tahun 1 atau 3 hari lamanya, tetapi menjadikan momen Paskah selalu ada dan nyata dalam setiap hari seumur kehidupan kita. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10 berkata, supaya aku mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitannya. Pernyataan Paulus ini tidak didasari urutan kejadian ataupun kronologis ya. Harusnya kan dimulai dari penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, namun Paulus di sini mengungkapkan pengalaman pribadinya dalam hal menjalankan keselamatannya. Nah, Paulus sendiri bukan saksi langsung dari kematian Tuhan Yesus, melainkan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus itu terjadi secara pribadi, menjadi salah satu bagian rentetan kejadian setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, di sini Paulus tadi kita melihat dia bertemu dengan Tuhan setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dia mengenal Tuhan yang benar. Yang tadinya dia kehidupan yang lamanya dia membela kebenaran yang tidak benar, tetapi sekarang dia mengenal Tuhan yang benar. Dan kuasa kebangkitannya, dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Nah, mungkin pada awalnya kematian Yesus membuat Paulus merasa, oh itu terbukti dia bukan Mesias. Tentu dia tidak percaya akan kebangkitannya. Tetapi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang dinyatakan secara pribadi kepada Paulus membuatnya menerima keselamatannya. Nah, tak sampai di situ, perjalanan iman pun tumbuh kepada berikutnya adalah persekutuan dalam penderitaan. Nah, Paulus rela menderita untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, dan dikatakan hingga menjadi serupa dalam kematian Yesus ya, yaitu mematikan seluruh keinginan daging. Kita melihat ada beberapa pernyataan Paulus tentang hal itu di dalam surat-suratnya. Nah, tujuan akhirnya kembali berbalik lagi kepada Filipi 3 ayat yang ke-11, kebangkitan dari orang-orang mati. Kemudian di ayat ke-14 juga dikatakan panggilan surgawi ataupun hidup yang kekal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggarisbawahi tentang persekutuan dalam penderitaan. Nah, untuk kita boleh merasakan momen Paskah setiap harinya, kita harus ada di dalam persekutuan dalam penderitaan Kristus. Nah, ada 2 cara yang saya catat di sini, yang saya rangkum juga dari salah satu buku yang pernah saya baca, yaitu untuk memiliki persekutuan dalam penderitaan Kristus. Yang pertama, kita harus mengalami penderitaan yang Yesus alami. Nah, seperti apa? Nah, kalau kita balik lagi ke kata bersekutu itu adalah hubungan 2 pihak. Nah, di pihak Allah kita tahu dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15 dikatakan
kita memiliki imam besar yang dapat merasakan kelemahan kita. Nah, tidak hanya di pihaknya Tuhan, sebagai sebuah persekutuan dua pihak, kita juga harus dan perlu untuk memahami bagaimana penderitaan yang dialami Yesus. Nah, kita dapat bersekutu dengan penderitaan Kristus dengan cara merenungkan apa yang sedang kita alami, kesulitan, penderitaan yang sedang kita jalani, dan kita mengkaitkannya, mengkorelasikannya, menghubungkannya dengan apa yang pernah Yesus alami ketika ia hidup di dalam dunia. Nah, contohnya adalah misalkan ketika kita mengalami suatu penyakit fisik ya, bisa mulai dari sakit gigi ataupun sampai ke sakit, mungkin penyakit yang menyerang organ penting dalam tubuh kita. Kita mengalami rasa sakit yang amat sangat, tapi ketika kita mau mengalami penderitaan yang Yesus alami, kita merenungkan betapa sakitnya luka-luka Tuhan saat disiksa sebelum disalib. Bilur-bilurnya begitu luar biasa ya, dikatakan mungkin secara medis tidak ada manusia yang mampu bertahan mendapat pukulan atau siksaan sebesar itu, bahkan sampai disalibkan gitu ya. Nah, pada saat itu juga 100% Yesus adalah manusia gitu. Nah, di situ tentu Yesus mengalami rasa sakit fisik yang begitu dalam gitu ya, dan kita bisa mengkaitkannya dengan apa yang sedang kita alami sehingga kita dapat mengalami penderitaan yang Yesus alami. Nah, contoh lainnya mungkin bukan sakit fisik tetapi mungkin sakit hati karena kita dikhianati, dikecewakan oleh orang yang sangat kita percaya, orang yang sangat dekat dengan kita. Nah, kita kembali mau mengalami apa yang dialami oleh Yesus, kita merenungkan bagaimana Yesus ditinggalkan sendirian, tidak ada satu orang pun yang bersama dia. Bahkan dikatakan murid-muridnya yang sangat dikasihinya meninggalkan dia. Bahkan dalam kisahnya percakapan terakhir Yesus dengan Yudas Iskariot yang menjual dia, waktu itu Yudas katakan shalom Rabi gitu ya. Tuhan Yesus sudah tahu dia akan mengkhianati Tuhan, tetapi Tuhan Yesus berkata hai teman, atau dalam terjemahan lain hai saudara gitu ya. Betapa sebenarnya pasti Tuhan Yesus juga hatinya piluh gitu ya terhadap hal ini, tetapi inilah yang menguatkan kita gitu ya, ketika kita mengkaitkan segala hal yang penderitaan yang kita alami dengan apa yang Yesus alami, akan memampukan kita untuk bersyukur di dalam penderitaan kita, karena sebagian besar tidak sebanding dengan yang sudah Tuhan alami. Dan semuanya kenapa Tuhan alami itu karena kasih-Nya kepada kita, karena Dia mengasihi kita. Oleh sebab itu kita akan terus kuat menghadapi penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami di dunia ini. Nah, kemudian setelah mengalami penderitaan yang Yesus alami, yang kedua adalah merasakan penderitaan yang Bapa rasakan. Kita sering mempertanyakan mengapa penderitaan, kesakitan, kesusahan harus terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa kita sudah setia kepada Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, bahkan kita merasa kita sudah hidup tidak di dalam dosa. Nah, tapi tetap kita merasakan penderitaan. Kadang kita mempertanyakan mengapa hal tersebut terjadi. Namun mari kita tidak mempertanyakannya, namun percaya bahwa Bapa terlebih menderita melihat kita menderita. Nah, seperti seorang papa yang hatinya sakit ya ketika melihat anaknya mungkin meraung-raung kesakitan ketika dibawa ke dokter gigi. Nah, mungkin papa itu merasa kalau bisa dia menggantikan anaknya menanggung penderitaan itu, dan rasa sakit yang dialami papanya pasti jauh lebih sakit ketika melihat anaknya menderita gitu ya. Dan biasanya anak-anak suka berkata, papa jahat gitu ya, jahat gitu, seolah papanya yang membawa dia ke dalam penderitaan itu. Nah, mungkin itu semakin memilukan hati Bapa gitu ya, padahal si papanya yang tahu semuanya untuk kebaikan anaknya. Nah, ini terlebih juga Bapa kita yang di sorga, Dia sangat mengasihi kita, sangat mencintai kita. Tentu hati Bapa pun menderita ketika melihat Yesus disalibkan. Tidak mudah, tetapi Bapa memberikan anaknya bagi kita. Ketika melihat kita harus menanggung penderitaan di dunia ini, Bapa pun sedih, Bapa pun terlebih
sakit ketika melihat kita menderita. Tetapi Bapa tahu ada rencananya yang indah. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga ada ahli waris, yaitu ahli waris Allah dan yang menjadi ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Untuk itu kita harus terus mempelajari firman Tuhan supaya kita tahu apa saja yang Allah, Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus telah lakukan dan rencanakan untuk kehidupan kita, sehingga kita mengerti hati Bapa, kita mengerti penderitaan Bapa melihat kita menderita bukan untuk selama-lamanya, tetapi untuk mempermuliakan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, buku rohani yang saya baca tersebut berjudul Dukaku Tempat Kudusmu, karya Yohan Cendrawasih ya. Nah, di sana dikatakan Tuhan hadir dan selalu ada dalam setiap penderitaan yang kita alami. Dukaku tempat kudusmu, Tuhan berkenan untuk bersemayam di dalam duka kita. Nah, demikianlah, tidak sekadar kita tahu Tuhan mampu menolong kita, tetapi Tuhan mau setiap orang percaya memiliki persekutuan di dalam penderitaan Kristus. Nah, bukan untuk membuat kita menderita selamanya ya, tetapi supaya kita semakin mengenal kasih dan anugerah Bapa yang besar. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, 1 Petrus 5 ayat 10 berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu supaya kamu menderita seketika lamanya. Nah, penderitaan kita seketika bersifat sementara dan ada jaminan penyertaan dan kekuatan dari Tuhan, ya kan? Tuhan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Ini berbeda dari apa yang dialami Yesus. Nah, pada saat Yesus disalib, Yesus benar-benar menderita sampai ditinggalkan oleh Bapa karena Dia menanggung hukuman dosa atas kita. Tetapi berbeda dari yang dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus mati bagi kita, kita mendapatkan kasih karunia, kita tidak ditinggalkan, kita malah mendapatkan jaminan penyertaan Tuhan, jaminan kekuatan dari Tuhan, bahkan pertolongan dari Tuhan. Dan yang terpenting adalah kita akan mendapatkan bagian kemuliaan yang kekal, yang jauh lebih berharga dari penderitaan yang sementara ini. Nah, penderitaan pun menjadi bagian dalam kasih karunia gitu ya. Tidak ada yang mau menderita, tapi kita percaya karunia Tuhan memampukan kita untuk bahagia di dalam penderitaan gitu ya. Ada satu pernyataan yang saya dengar di radio berkata, kejarlah kebahagiaanmu. Kemudian saya terdengarnya sangat indah gitu ya, satu quotes gitu, tapi saya rasa tidak tepat gitu ya. Kita boleh mengejar mimpi kita, goal kita, visi kita di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam banyak hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, tetapi saya rasa kita tidak perlu mengejar kebahagiaan gitu ya, karena kebahagiaan tidak perlu kita usahakan kan, karena di firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Nah, kasih karunia Tuhan yang besar ini akan memampukan kita untuk bahagia di dalam penderitaan kita. Nah, di dalam 1 Petrus ayat yang keempat sampai 1 Petrus pasal yang keempat ayat ke-13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan yang bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, penderitaan kita itu adalah bagian dari kasih karunia kita, yaitu bagian setiap orang mendapatkan bagiannya masing-masing, dan kita harus bersukacita karena satu kehormatan, satu anugerah kita boleh mendapatkan bagian dalam penderitaan Kristus. Supaya apa? Dikatakan di bagian B tadi ayat yang ke-13, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, percayalah, Tuhan terlebih ingin kita bahagia, tidak hanya di akhir hidup kita sampai kehidupan yang kekal, tetapi juga bahagia di dalam proses kita bersekutu dalam penderitaannya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur
atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Engkau rela mati dan menebus setiap kesalahan kami Tuhan. Kami tidak layak menerimanya, kami yang seharusnya dihukum, tapi kami boleh dibebaskan. Kami yang seharusnya mati, tapi kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan suatu kehormatan, suatu kasih karunia kami boleh ada dan tergabung dalam persekutuan dengan penderitaan Kristus. Ajar kami Tuhan untuk setia, ajar kami terus memandang kepada Tuhan, memandang kepada setiap penderitaan Yesus yang telah dialaminya bagi kami. Bahkan kami boleh terus memandang kepada setiap rencana Bapa dan setiap kasih dan anugerah Bapa yang begitu besar untuk terus memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.